Mbak, ngapain Mbak? Lagi cek loli. Mbak, Hmm, hari kerja masih kerja aja? iyalah. Kalau enggak gimana? Banyak aplikasi. Mbak ini on cam loh Mbak. Hah? Aduh. Hai guys. Jadi aku baru sambil cek loli. Nih nanti habis ini aku mau ketemu sama student aku nih. Dia hari ini mau berangkat ke Kanada. Jadi visanya udah granted. Nah, gimana ceritanya dia dari awal bisa sampai hari ini mau berangkat ke Kanada? Yuk, ikutin ya. Oke, hai, ini dia Nadia. Oke, jadi Nadia ini juga bentar lagi mau terbang ke Kanada, tepatnya di Medicine Hat. Alberta ya. Alberta. Weh, selamat deh. Thank you, Setelah thank perjuangan you, ya. Thank you. Kalau boleh tahu perjuangan selama berapa lama nih? Berapa lama ya? Jadi aku pulang dari Australia itu 2020. Itu udah langsung cari sekolah. Tapi aku baru kenal Martini mungkin udah 2021 ya. Katanya Setelah ada setahun cari-cari ya. Carinya lama waktu itu juga. Ya. Oh, jadi udah cukup lama ya? Lama sekali 2020 cari-carinya. sampai 2022 nih, 2 Iya, tahun. iya. Oke. Jadi pulang dari Aussie langsung pikir mau ke Kanada. Iya. Wow. Nah, kalau boleh tahu nih, oke deh jelasin dulu mungkin background-nya biar viewers juga Background. tahu nih, kayak misalnya Nadia ini tadinya sekolahnya apa, lalu mungkin di Aussie ngapain, gitu-gitu deh. Oh, background kalau dulu sih aku di bisnis. Bisnis. Dari Surabaya, lulusnya ekonomi bisnis. Arek Terus, Surabaya nih. arek Surabaya. Oke. Ngomongnya Jawa. Oh ya, saya salah ya. Saya salah. Oke. Nah, terus Oh iya, terus sempat kerja di bank juga, sempat kerja di pabrik gitu, accounting. Tapi habis gitu dengar di Australia ada working holiday. WHV ya. WHV, dasarnya emang aku suka jalan-jalan sih. Jadi begitu ada kesempatan working holiday, oke, wes udah pergi aja gitu. Berarti tuh tahun 2018 ya 2018 betul. WHV-nya. WHV-nya. 2 tahun di Aussie. 2 tahun di Aussie. Oke, 2020 pulang. Betul. Oke, terus habis itu oke deh, berarti background udah di bisnis itu pendidikan terakhir International business. international business di Petra Surabaya. Oh, Surabaya juga. Oke, and then habis lulus langsung ke Bank. sempat kerja ya? Sempat kerja. Aku kerja agak lama. Aku kerja ada 7 tahunan di Surabaya. Surabaya? Di Surabaya. Perbankan. Perbankan dan public accounting. Oh, I see. Oke. Terus akhirnya mikir pengen new experience gitu kali ya, terus ke Aussie. Iya, ke Aussie, betul. Oke. Nah, udah 2 tahun di Aussie, kira-kira maksudnya lumayan lah ya. Betah nggak waktu itu? Sebenarnya betah sih, betah-betah aja sih waktu itu. Enak ya? Enak. Stay-nya di mana waktu itu? Aku pindah-pindah tergantung kerjaan waktu itu juga. Jadi benar-benar ya udah melihat Australia waktu itu. Keliling ya? Keliling ya. Oke. Aku memang banyak di kota kecil juga sih di Australia. Oh, oke deh. Jadi nanti kalau ke Medicine udah Nggak nggak kaget sih. kaget ya, Nggak. walaupun aslinya Surabaya kan big city Big tuh. city banget, iya. Nah, kalau udah betah di Aussie nih, udah enak di Aussie. Kenapa mau cabut dari Aussie, terus sampai kepikiran pindah ke Kanada gitu loh? Kenapa ya? Sebenarnya dari dulu tuh kepingin ke Kanada. Oh Cuma ya? belum ada kesempatan aja. Dari sejak sebelum ke Aussie? Dari sejak sebelum ke Aussie. Oh. Cuman memang itu kan waktu dulu belum ada bayangan sama sekali. Jadi kayaknya aduh masih mimpi gitu. Masih mimpi. Jadi kenapa dulu kepikiran pengen ke Kanada? Kepingin ke Kanada, alamnya cantik, Nature-nya. terus sangat multicultural, Diverse juga. ya. Diverse sekali. Pendidikannya bagus ya udah pasti. Iya. Ya, gitu aja sih. Oke, tapi kan jauh banget. Dingin pula. Kan nggak pernah ngerasain. Oh, kan ini ya di Aussie kan Iya. gitu-gitu Di kan. Aussie nggak terlalu dingin soalnya. Iya, oke. Jadi terus akhirnya mikir-mikir, memang jadi tujuannya balik lagi nih, pikir mau ke Kanada lagi kan gitu. Nah, jadi prepare-nya kira-kira berapa lama yang tadi 2 tahun itu ya untuk ke Kanada sampai akhirnya terjadi hari ini gitu. Oh iya, risetnya yang lama lah sampai ketemu Martini. Terus kira-kira kalau nanti ini berangkat, terus habis itu kan stay-nya berarti di Alberta ya? Iya.
memang pengen di Alberta gitu? Maksudnya tujuan utamanya? Atau sempat kepikiran mungkin di Vancouver atau Toronto gitu? Sebenarnya nggak ada pikiran harus ke kota mana satu sih kalau aku. Cuman waktu itu benar-benar kalau waktu aku research aku menghubungi banyak sekolah pada saat itu ceritanya. Dan ternyata kok yang diajak ngomong, diajak konsultasi itu paling enak di college ini gitu kebetulan. Oke, bukan endorse ya ini ya? Iya bukan endorse, maksudnya kebetulan yang ini gitu yang enak diajak ngomong sama student advisor-nya waktu itu. Oke, dan ambil apa nih di situ? Sekarang ambil early learning and childcare. Oke, ada basic di situ. Dulu waktu di Australia ya, sih sempet ya. Jadi waktu aku di Australia sebenarnya banyak kerjaan hospitality di sana. Cuman kalau di sana juga banyak di kota-kota kecil di Australia. Nah itu banyak sekali yang orang-orang butuh. Jadi butuh di orang tua yang bekerja gitu. Mereka butuh untuk ada yang take care anaknya kalau mereka lagi bekerja. Nah itu sebenarnya sampingan sih waktu itu di sana. Tapi ada experience-nya di Ada situ ya. experience, Jadi masih nyambungnya kan ke situ. Masih nyambungnya ke situ. Iya, seperti yang kita ketahui guys, memang kalau misalnya mau pilih jurusan, apalagi buat kita yang udah kerja, itu penting banget buat linearin dengan background kita gitu. Soalnya kalau enggak itu akan susah gitu. Jadi memang dasarnya juga suka ya di bidang ini. Aku sebenarnya suka di bidang edukasi sih. Gitu. Terus sebelumnya kan juga akhirnya sampai di sini sempat ada sedikit English school gitu deh, mengajar sedikit kalau setelah pulang dari Australia kan waktu itu. Di Surabaya? Di Surabaya iya. Oh oke. Nice kan online sih waktu itu, cuman kan ya masih ada lah nyambung-nyambung gitu. Emang di bidang edu kan ya, kebetulan anak-anak kecil gitu. Betul. Oke. Terus kalau misal dari segi family nih gitu, kan memang mungkin kemarin sempat udah melancong juga, jadi mungkin family udah nggak kaget gitu ya. Nggak kaget sih. Nah begitu tahu mau ke Kanada nih, baru 2 tahun stay di Indo udah pergi lagi nih gitu. Itu ceritanya gimana? Maksudnya mereka welcome, mendukung, atau mereka sempat udahlah di Surabaya aja gitu? Gimana kalau orang tua pasti ada ini ya, kalau ditinggal agak jauh sama anak-anaknya juga gimana. Tapi untungnya kalau buat aku sih papa mama ini banget sih, support support banget ya. Soalnya kalau yang tadinya kan di Aussie kan masih deket ya. Iya. Sekarang bisa bolak-balik gitu. Kanada jauh banget. Jauh banget. Tapi berapa bersaudara nih Nadia? Cuman berdua. Oh ya? Iya. Paling gede atau? Paling besar aku, iya. Oh, adik masih di Surabaya? Adik di Australia. Oh, adik di Aussie juga. Rencana mau ke Kanada juga nggak? Maunya. Jangan lupa hubungin aku. Pasti. Rekomendasi. Pasti. Oke. Jadi nih, kita bicara berarti orang tua mendukung, support segala macam. Tantangannya apa nih dalam mempersiapkan waktu itu? Mungkin kesulitannya nih, mungkin dari segi riset atau mungkin dari segi lainnya nih, apa kira-kira yang ya mungkin sempat kayak galau-galau kayak misalnya bener nggak ya aku kesana atau kira-kira kok ada kesulitan apa gitu? Researchnya mungkin ya, karena kan ya itu satu besar banget. Terus aku juga tidak melimit diriku di hanya di Vancouver, hanya di Toronto juga enggak gitu. Jadi memang pada saat itu pilihannya jadi banyak banget sih. Jadi malah bingung ya? Malah bingung yang mana ya gitu. Itu betul sih, itu bingung sih. Bingung. Untung habis gitu kan dikenalin sama Martini juga. Martini juga bantu konsultasi, kira-kira yang nyambung sama experience-ku apa gitu. Itu membantu banget sih emang. Aku sempat bingung juga karena Nadia ini punya banyak pengalaman, ya kan? Sekarang biasanya kadang orang hanya 1-2 pengalaman, kadang ada yang linear banget dari education-nya, kerjanya juga itu. Ya udah kan gitu kan. Nah, kalau ketemu seperti Nadia ini kadang agak bingung aku. Kemarin sempat hospitality atau mungkin bisnis lagi gitu. Kok belum bingung. Ya, kok belum srek ya gitu. Iya, dan akhirnya kita temuin apa yang misalnya memang jadi passion dan kebetulan ada linknya juga di situ. Itu memang harus tuh penting banget. Oke. Nah, terus apa lagi ya? Nah dari deh sekarang misalnya kan kemarin udah WHV di Aussie, tahu culture-nya kayak gimana, atmosfernya segala macam. Nanti kalau di Kanada nih harapannya apa sih? Mungkin untuk sampai sana ke depannya segala macam kayak gitu. Harapannya atau plannya lah maksudnya nanti. Plannya sih lulus sekolah, dapat kerja. Aku belum plan sampai sejauh itu harus bagaimana sih, sebenarnya nggak ada. Cuman let it flow aja. Kita lihat nanti bagaimana. Bagus lah. Gitu. Nggak, aku sudah maksudnya bisa belajar
setelah dari Australia, setelah dari mana tuh nggak ada yang bisa dipaksain gitu loh maksudnya. Itu bagus. Nanti Aku apa suka yang- kata-kata itu. Nanti apa yang terjadi itu terjadi gitu aja sih. Yang penting kita konsisten, kita berusaha juga. Betul. Kalau dibilang tahu goal itu mungkin aku kalau goal tuh ya kepingin I want to see the world kayak gitu. Lebih agak luas gitu aja sih, nggak ada spesifik gimana. Jadi ya emang pengen agak- kayak stay di mana-mana mempelajarin culture tersebut, merasakan kan kayak betul, gitu ya. Betul sekali. Nah, terus kalau misalnya nanti di Kanada nih misalnya, berarti kan memang dari awal tuh pengen, kan tadi riset di banyak tempat, lalu sampai di Alberta. Alberta dingin banget loh. Udah siap apa belum kira-kira? Kalau itu cuma tinggal masalah baju aja sih. Baju ya? Tinggal di sana kita beli baju yang tebal apa gitu. Iya ya. Lalu nih kalau urusan visa nih kan banyak teman-teman yang sekarang lagi berjuang untuk visa gitu kan. Seperti yang kita ketahui kan mungkin ada beberapa teman yang ke-reject segala macam gitu. Kira-kira mungkin Nadia punya pesan atau tips and trick apa gitu kalau misalnya urusan soal visa buat maksudnya menyemangati teman-teman lah. Cuma ngerti. Atau kesulitannya apa nih kemarin waktu bikin Kesulitannya itu? apa? Atau mungkin pas bikin loi kali ya? Sebenarnya sih mungkin aku sebenarnya juga orangnya gampang overthinking banget sih sebenarnya orangnya itu. Jadi belum apa-apa tuh sudah aduh kalau gini gimana, kalau gitu gimana gitu. Cuman satu sih sebenarnya ya udah dikerjain aja gitu. Kalau udah dikerjain tuh lebih gampang daripada dipikirin. Soalnya kalau dipikirin nggak kerjain nggak kelar-kelar ya. Betul, percuma. Kalau nggak dicoba nggak tahu hasilnya gitu aja sih. Iya. Terus kira-kira ada pesan dan kesan apa atau ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang nih meraih mimpinya, mungkin nanti pengen jadi kayak Nadia. Kira-kira Apa ya? Mungkin ya harus dengerin kata Martini deh. maksudnya ya kalau dokumen harus lengkap. Nanti kan juga bisa tanya sama Martini gimana. Waktu itu aku sebenarnya cuma ngikutin aja sih flow-nya apa yang dibutuhin apa gitu. Kalau Loi juga kita juga sering TikTokan kan akhirnya ya, bikin nih berapa kali revisi. Iya. Ya udah dikerjain aja terus gitu. Jangan tengah jalan udah nggak bisa susah gitu. Jangan gitu aja sih mungkin. Harus tetap semangat lah ya. Betul. Oke deh. Besok terbang jam berapa nih? Jam 2.40. 2.40. Iya. Oke, transit di Taipei. Taipei, abis itu langsung ke Vancouver. mana? Vancouver, baru ke Alberta. Besoknya aku baru terbang ke Medicine Hat. Wow, masih long Panjang banget. flight. Banyak banget. Semangat. Dari thank you, Surabaya thank you. nih ke Jakarta naik pesawat. Abis itu Delay lah nanti, gitu nih. gila gitu. Abis itu nanti transit di Taipei. Transit di Taipei. Terus transit lagi di Vancouver. Transit di Vancouver. Transit lagi nanti di Calgary. Serius? Serius nih. Dari Calgary nanti? Itu pakai sama. Jadi dari Vancouver ke Calgary, transit Calgary sejam baru ke Medicine Hat. Hebat. Cuman satu pesawat yang terbang ke Medicine Hat. Itu doang WestJet. Oh my god. Oke deh. Masih long, ini masih panjang perjuangannya iya. yang pastinya. Oke deh, tetap semangat ya Nadia. Thank you. banget buat sharingnya yang pasti. Oke, thank you. Thank you. Bye bye guys. See you again in the next time. Oke.